Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Nur Fuad. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis data menggunakan SPSS. Langsung saja ya. Ini tugas enter struktur T1. Analisis uji T1 sampel atau one sample t-test. Kasus yang pertama. Selama ini para guru di sekolah menengah kejuruan atau SMK jurusan Tata Boga telah melaksanakan desain pembelajaran dengan model edutainment untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh metode edutainment yang selama ini telah dilaksanakan oleh para guru di SMK tersebut terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran teknik dasar memasak, dengan asumsi bahwa rata-rata hasil belajar siswa sesuai dengan standar kompetensi minimal nilainya 80. Maka dilakukan penelitian dengan mengambil sampel secara acak sebanyak 30 siswa dengan diperoleh data hasil prestasi belajar mata pelajaran teknik dasar memasak, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada tabelnya ya, hasil prestasi belajar. Langsung masuk ke SPSS, pergi ke variabel data, dan kita kasih nama hasil prestasi. Enter. Labelnya kita kasih nama hasil dan measure scale. Jika sudah, pergi ke data view. Sebelumnya sudah saya ketik ya di Excel sini. Ini kita tinggal copy saja. Pergi ke SPSS dan paste. Jika sudah, pergi ke analyze, ke compare measure one sample t-test, klik hasil, taruh ke test variabel, value-nya 80, option 95%. Oke. Ini apa namanya, analisis uji T1 sampel. Ini hasilnya ya. Dan sekarang buatlah hipotesis 0 HO dan hipotesis alternatif HA. Untuk yang pertama, uji dua pihak arah atau two-times test. Pada tabel output, one sample statis menunjukkan bahwa sampel penelitian ini berjumlah N-nya 31 orang siswa. Rata-rata skor IQ siswa adalah 80,2581 dengan standar deviasi simpang baku sebesar 11,9.
17726 dan standar error means 2,00750. Dalam kasus ini terlihat adanya perbedaan rata-rata means difference, yaitu sebesar 0,25806, yaitu rata-rata hitung means empiris dikurangi rata-rata hipotesis means teoritis, yaitu 80,2581 dikurangi 80. Hasilnya 0,2581. Perbedaan sebesar 0,2581 ini mempunyai rank antara lower batas bawah sebesar min 3,8418 sampai upper batas atas 4,3579. Pada tabel output one sample test memuat data hasil analisis uji T satu sampel yang dimana nilai T hitung sebesar 0,129 dengan df 30 atau derajat kebebasan ya 30 ini, dimana T hitung lebih kecil dari T tabel. T hitungnya 0,129 dan T tabelnya kita buka tingkat signifikasi uji dua arah ya 32,042, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya bahwa rata-rata skor IQ siswa mata pelajaran teknik dasar memasak sama dengan 80. Dengan membandingkan taraf signifikasi p-value dengan galatnya, jika signifikasi lebih besar 0,5 maka HO diterima. Dan jika signifikasi lebih kecil 0,5 maka HO ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikasi 0,899 karena signifikasi lebih besar 0,05 maka HO diterima dan berarti HA ditolak. Artinya rata-rata prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak sama dengan 80. Dan yang kedua, uji satu pihak arah kiri, Hontai test. Langsung saja ke outputnya lagi ya. Uji satu pihak arah kiri. Pada tabel output one sample statis menunjukkan bahwa sampel penelitian ini berjumlah 31 ya. Orang rata-rata konsumsi memasak per hari adalah 80,2581 dengan standar defisiensi 17726 dan standar error means 2,00750.
Dalam kasus ini terlihat adanya perbedaan rata-rata mean difference, yaitu sebesar 0,25806, yaitu rata-rata hitung mean empiris dikurangi rata-rata hipotesis mean teoritis. Jadi 80,2581 dikurangi 80 dan hasilnya 2581. Perbedaan sebesar 0,2581 ini mempunyai rank antara lower batas bawah sebesar minus 3,8418 sampai upper batas atas 4,3589. Pada tabel output sampel test memuat data hasil analisis uji T. Ini uji T ya. Uji T satu sampel yang mana nilai dari T hitung sebesar 0,129. Bila T hitung ini mutlak akan menjadi dengan DF atau derajat kebebasan 30, di mana T hitung lebih kecil T tabel. Nol koma 129 dengan T tabelnya signifikasi uji satu arah ya, 30,1697. Jadi lebih kecil, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya bahwa rata-rata skor prestasi siswa mata pelajaran teknik dasar memasak lebih kecil dari yang diperkirakan. Dengan membandingkan taraf signifikasi p-value dengan galetnya, jika signifikasi lebih besar 0,05 maka HO diterima, dan jika signifikasi lebih kecil 0,05 maka HO ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikasi 0,129 karena signifikasi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya rata-rata prestasi siswa mata pelajaran teknik dasar memasak lebih besar dari yang diperkirakan. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis uji T satu sampel atau one sample t-test tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor prestasi siswa mata pelajaran teknik dasar memasak lebih kecil dari yang diperkirakan oleh peneliti. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa skor prestasi siswa mata pelajaran teknik dasar memasak lebih kecil atau tidak sama dengan 80 diterima. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor prestasi siswa mata pelajaran teknik dasar memasak lebih besar dari 80 ditolak. Dan uji satu pihak arah kanan ya, one tail test. Uji
langsung saja ke outputnya. Maaf lupa. Pada tabel output one sample statis menunjukkan bahwa sampel penelitian ini berjumlah 31, N-nya 31 mahasiswa. Rata-rata 12 mahasiswa adalah 80,2581 dengan standar deviasi simpang baku sebesar 11,17726 dan standar error of means sebesar 2,00750. Dalam kasus ini terlihat adanya perbedaan antara means difference yaitu sebesar means difference sebesar 0,25806, yaitu rata-rata hitung means empiris dikurangi rata-rata hipotesis mean teoris, yaitu 80,2581 dikurangi 80 dan hasilnya 0,2581. Perbedaan sebesar 0,2581 ini mempunyai rank antara lower batas bawah sebesar minus 3,8418 sampai upper batas atas 4,3579. Pada tabel output one sample t-test memuat data hasil uji tes sampel yang mana nilai dari T hitung sebesar 0, T hitung 0,129 dengan DF 30, di mana T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 0,129 dengan T tabelnya tadi. Bentar, maaf, lupa. T tabelnya 1,1697. Maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya bahwa rata-rata skor prestasi belajar siswa mata pelajaran dasar teknik memasak lebih kecil dari 80. Dengan kembali ke sini lagi. Ujilah hipotesis-hipotesis tersebut dengan taraf signifikasi 0,05 atau 5%. Dengan membandingkan taraf signifikasi p-value dengan galatnya, jika signifikasi lebih besar 0,05 maka HO diterima, dan jika signifikasi lebih kecil 0,05 maka HO ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikasi sebesar 0,899, di mana kasus ini uji satu pihak arah one tail test, maka signifikasi 0,899 dibagi menjadi 2. Kita hitung ya. Kalkulator, bentar. Kok lama?
berapa tadi dibagi menjadi 2 ya. 0,899 dibagi menjadi 2 sama dengan 0,4495. Karena signifikasi lebih besar 0,05 maka HO diterima dan berarti HA ditolak. Artinya rata-rata skor prestasi belajar siswa mata pelajaran dasar teknik memasak lebih kecil dari 80. Kesimpulan, interpretasi dan simpulkan hasil uji tes satu sampel, one sampel t-test tersebut. Berdasarkan hasil analisis uji tes satu sampel, one sampel t-test tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak lebih kecil 80 dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak lebih besar dari 80 diterima dan rata-rata prestasi belajar siswa mata pelajaran teknik dasar memasak lebih kecil dari 80 ditolak. Dan itu dari yang kasus pertama ya. Saya akhiri di sini dan kasus kedua kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.